Selamat datang di Nyai Kahiyang, tempat di mana cerita-cerita menyeramkan, penuh misteri, dan tak terjelaskan. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Nyai doakan semoga kebaikan dan kesuksesan selalu menyertai. Di sebuah desa terpencil bernama Sukamiskin, kehidupan yang dahulu tenang dan makmur kini berubah drastis. Warga desa yang dahulu bisa hidup cukup dari bertani dan berdagang, kini menghadapi kemiskinan yang semakin mencekik. Sawah-sawah yang dulu hijau, kini mengering. Pasar desa yang dulunya ramai oleh pedagang dan pembeli, kini sepi dan kosong, hanya dihiasi oleh tatapan lelah para warga yang tak lagi mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Semuanya berubah sejak lurah baru terpilih. Awalnya, banyak warga yang menaruh harapan besar padanya. Lurah itu dikenal cerdas, pandai bicara, dan berjanji akan membawa kemakmuran. Namun, setelah duduk di kursi kekuasaan, ia berubah menjadi serakah. Bersama para stafnya, mereka mulai menyelewengkan dana desa, bantuan sosial, dan proyek pembangunan desa yang seharusnya digunakan untuk kemajuan Sukamiskin. Warga mulai merasa adanya keanehan. Pembangunan jalan tak kunjung selesai, proyek irigasi berhenti tanpa alasan, dan bantuan pangan yang dijanjikan pemerintah tak pernah sampai. Malah, beberapa bulan terakhir, lurah dan staf-stafnya mulai memperlihatkan tanda-tanda kemewahan yang tak biasa. Rumah mereka mendadak mewah, kendaraan-kendaraan baru diparkir di halaman, dan keluarga mereka hidup dalam kemewahan yang mencolok. Semua itu membuat warga desa marah, tetapi tidak berdaya. Mereka hanya bisa mengeluh dalam diam, takut pada kekuasaan lurah yang semakin besar. Di tengah kemelut itu, seorang dukun tua bernama Ki Surya tinggal di pinggiran desa. Ki Surya dikenal sebagai orang yang bijak dan baik hati. Ia sering membantu warga dengan pengobatan tradisional, memberikan nasihat, dan tak pernah meminta imbalan apapun. Ki Surya juga sangat dihormati karena ilmunya yang luas. Bahkan lurah pun pernah meminta bantuannya saat kampanye pemilihan kepala desa beberapa tahun silam. Namun, sekarang melihat kondisi rakyat yang semakin terpuruk, hati Ki Surya terbakar oleh kemarahan. Ia tahu apa yang terjadi di balik layar, korupsi dan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh lurah dan para stafnya. Rakyat dibiarkan menderita, sementara mereka bersenang-senang dengan uang hasil korupsi. Ki Surya yang selama ini berusaha menghindari campur tangan dalam politik desa, merasa ini adalah puncaknya. Pada suatu malam yang sepi, saat hanya suara angin dan jangkrik yang menemani, Ki Surya duduk di beranda rumahnya. Ia memandang langit yang gelap sambil merenungi nasib warga desanya. Hatinya terombang-ambing antara amarah dan rasa tanggung jawab. "Aku tidak bisa diam saja lagi," bisiknya pelan. Di saat yang sama, kilatan kemarahan terlihat di matanya yang sudah mulai memudar oleh usia. Keesokan harinya, Ki Surya memutuskan untuk bertemu dengan beberapa warga yang sering datang meminta nasihatnya. Mereka adalah orang-orang yang sudah sangat menderita akibat ulah lurah. Mereka datang dengan wajah lelah, mata yang memelas, dan tubuh yang kian kurus karena kurang makan. Ki Surya mendengarkan mereka dengan seksama. Hatinya semakin hancur setiap kali mendengar keluhan-keluhan itu. "Ki, kami tak tahu harus berbuat apa lagi. Sawah kami kering, padi gagal panen, dan harga barang-barang naik. Sementara itu, lurah dan para stafnya hidup seperti raja-raja. Kami hanya bisa berharap keajaiban," ujar Pak Darto, seorang petani tua yang sudah beberapa kali gagal panen. Ki Surya mengangguk pelan, tapi kali ini senyumnya tak lagi menenangkan seperti biasa. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kegelapan mulai menyelimuti pikirannya. Ia tidak bisa membiarkan rakyat terus tertindas. Ia tahu, tindakan yang harus ia ambil akan melanggar banyak prinsip yang selama ini ia pegang, tapi amarahnya sudah terlalu besar untuk diredam. Malam itu, setelah berbicara dengan para warga, Ki Surya kembali ke rumahnya. Di dalam rumah yang sederhana dan penuh dengan barang-barang kuno,
Ia duduk di ruangan belakang yang biasa ia gunakan untuk meditasi. Lilin-lilin menyala di sekelilingnya, dan sebuah keris tua tergeletak di depannya. Ia menatap keris itu dengan tajam, seolah-olah berbicara dengannya. Sudah saatnya. Ini bukan hanya tentang dendam pribadi, tapi tentang keadilan bagi rakyatku, ucapnya lirih. Dengan tangan gemetar namun penuh keyakinan, Ki Surya mengambil keris itu, lalu berdiri dan berjalan keluar. Tujuannya sudah jelas, kuburan tua di pinggiran desa, tempat di mana arwah-arwah gelisah berdiam. Kuburan itu sudah lama tak dikunjungi. Batu nisan-nisan yang kusam berbaris rapi di tengah rumput liar yang tumbuh tinggi. Di sana hanya ada sunyi yang memekik di antara angin malam. Ki Surya berdiri di tengah-tengah kuburan, di depan sebuah makam yang tak pernah dirawat. Disinilah ia akan memulai ritual yang kelam, ritual pesugihan yang akan memanggil makhluk dari alam gaib untuk melaksanakan keadilan yang tak bisa dihadirkan manusia. Dengan suara bergetar, Ki Surya mulai melantunkan mantra-mantra kuno, mantra yang sudah lama ia pelajari namun tak pernah ia gunakan. Udara di sekitar makam terasa semakin berat, seolah-olah kegelapan turun menyelimuti seluruh area itu. Tanah mulai bergetar, dan dari bawah nisan itu terdengar suara erangan yang mengerikan. Suara itu berasal dari makhluk yang kini terbangun dari tidur panjangnya. Tiba-tiba, tanah di depan Ki Surya retak, dan dari retakan itu muncul sesosok pocong dengan perut buncit. Matanya terbuka lebar, dan mulutnya terbuka, seolah ingin menjerit tetapi tak bisa mengeluarkan suara. Tubuhnya terbalut kain kafan yang sudah kotor dan usang, namun yang paling mencolok adalah perutnya yang besar, buncit, penuh dengan sesuatu yang menyeramkan di dalamnya. "Pocong perut buncit," bisik Ki Surya. "Kau akan menjadi penegak keadilan bagi rakyatku." Pocong itu hanya diam, berdiri dengan wajah kosong, namun ada hawa kematian yang kuat terpancar darinya. Ki Surya tahu, makhluk ini membutuhkan tumbal, dan tumbal itu adalah nyawa manusia-manusia serakah yang telah menghancurkan desa ini. "Ambil mereka," kata Ki Surya dengan suara dingin. "Ambil lurah dan stafnya, berikan mereka kepada kegelapan. Dan sebagai gantinya, aku akan memberikan harta itu kepada rakyatku." Pocong perut buncit mulai bergerak pelan, tetapi langkahnya terdengar berat dan menghantam bumi dengan kuat. Setiap kali kakinya bergerak, udara di sekitar kuburan itu semakin dingin, seolah-olah kehidupan di sekitarnya diserap oleh keberadaannya. Ki Surya hanya bisa menatap dengan tatapan kosong saat pocong itu bergerak menuju desa, siap menjalankan tugasnya. Ki Surya tahu apa yang telah ia lakukan bukanlah tindakan yang benar menurut nilai-nilai yang ia pegang. Tapi demi rakyatnya, demi keadilan yang tidak bisa ditegakkan oleh hukum manusia, ia rela bersekutu dengan kegelapan. Di balik itu semua, ia menyadari bahwa pesugihan ini tidak akan berakhir hanya dengan kematian lurah dan para stafnya. Pocong perut buncit tidak akan berhenti sampai ia merasa puas. Ki Surya telah membuka pintu yang tidak bisa ia tutup lagi, dan mulai saat ini ia pun menjadi bagian dari kegelapan yang ia panggil. Namun baginya, asalkan rakyat desa bisa kembali hidup makmur, harga yang harus ia bayar bukanlah masalah besar. Ia siap menanggung semua akibatnya. Malam itu terasa begitu berbeda di desa Sukamiskin. Angin berhembus dengan suara aneh, seakan ada sesuatu yang tidak terlihat berkeliling di antara pepohonan dan rumah-rumah warga. Tidak ada suara jangkrik seperti biasa, dan udara begitu dingin hingga menusuk tulang. Di kejauhan, di sebuah rumah besar yang mencolok dengan pagar besi tinggi, Lurah Suparman dan beberapa stafnya tengah menikmati malam dengan tawa yang riuh. Meja makan dipenuhi makanan mahal dan minuman beralkohol, tanda kemewahan yang mereka dapatkan dari hasil korupsi yang mereka lakukan. Namun, mereka tak sadar bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir mereka bersenang-senang. Pocong perut buncit yang dipanggil Ki Surya
kini bergerak perlahan menuju rumah Lurah Suparman. Setiap langkahnya menimbulkan bekas di tanah, seperti jejak yang hitam dan busuk. Pohon-pohon yang dilewatinya layu seketika, dan udara di sekitarnya berbau kematian. Tubuh pocong itu menggeliat dalam balutan kafannya, dan perut buncitnya bergerak-gerak, seakan ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Di dalam rumah Lurah Suparman, tawa masih terus terdengar, seakan mereka sama sekali tidak menyadari apa yang akan datang. Namun, tiba-tiba, lampu di rumah itu berkedip-kedip, dan suasana menjadi aneh. Salah satu staf yang sedang tertawa, tiba-tiba merasa merinding. Ia berhenti tertawa, dan melihat sekeliling dengan was-was. Kenapa ya? Kok jadi dingin begini? Ucapnya, sambil menggosok-gosokkan tangannya untuk menghangatkan diri. Tisk, itu cuma perasaanmu saja. Lagian, sudah malam. Wajar kalau dingin, jawab Lurah Suparman sambil tertawa keras, seolah mengabaikan ketidaknyamanan itu. Tapi tak lama kemudian, suara aneh mulai terdengar dari luar rumah. Suara seperti langkah kaki berat yang menyeret, mendekat dengan perlahan tapi pasti. Suara itu semakin jelas, dan kemudian berhenti tepat di depan pintu rumah. Semua orang di dalam rumah itu mendadak terdiam. Hati mereka tiba-tiba dipenuhi rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Pintu depan berderit perlahan, terbuka dengan sendirinya meskipun tak ada angin atau seseorang yang mendorongnya. Angin dingin segera menyelinap masuk, membuat suasana semakin mencekam. Di ambang pintu, terlihat sosok tinggi besar. Tubuhnya terbungkus kain kafan yang sudah kotor, dengan perut yang buncit menonjol keluar. Matanya yang terbuka lebar menatap kosong ke arah Lurah Suparman dan para stafnya. Mereka terdiam, tidak bisa bergerak. Seolah tubuh mereka membeku oleh ketakutan yang tiba-tiba melanda. Mereka tahu bahwa sosok di depan mereka bukanlah manusia, tetapi mereka tak bisa melakukan apa-apa. Seolah-olah kengerian yang terpancar dari pocong itu telah mengunci seluruh tubuh mereka, membuat mereka tak bisa bergerak, tak bisa berteriak. Pocong itu mulai melangkah masuk ke dalam rumah. Setiap langkahnya membuat lantai berderak, dan dinding-dinding rumah bergetar. Lurah Suparman, yang biasanya arogan dan tak gentar, kini hanya bisa menatap dengan ketakutan. Keringat dingin membasahi wajahnya, dan ia merasa tak bisa bernapas. Jantungnya berdebar kencang, seakan akan meledak kapan saja. Siapa kau? Apa mau kau? Suaranya gemetar, nyaris tak terdengar. Namun, pocong itu tidak menjawab. Ia hanya terus melangkah, semakin dekat dengan meja makan yang dipenuhi makanan mewah. Tiba-tiba, lampu rumah padam seketika, meninggalkan kegelapan total di dalam ruangan. Hanya suara napas ketakutan yang terdengar dari Lurah Suparman dan staf-stafnya. Dalam kegelapan itu, terdengar suara aneh dari perut pocong, seperti suara cairan yang menggelegak, dan bunyi desisan yang menyeramkan. Beberapa detik kemudian, suara jeritan memecah kegelapan. Jeritan dari salah satu staf lurah yang terdengar begitu menyakitkan dan penuh ketakutan. Ketika lampu kembali menyala, pemandangan di depan mereka mengerikan. Salah satu staf lurah tergeletak di lantai dengan wajah pucat. Matanya terbuka lebar, namun tak lagi bernyawa. Tubuhnya kaku, seperti dihisap oleh kegelapan. Tidak ada luka fisik, tapi jelas ada sesuatu yang menyeramkan yang telah merenggut nyawanya. Pocong itu hanya berdiri di sana, menatap mayat yang baru saja tumbang. Namun, matanya beralih pada Lurah Suparman, yang kini gemetar ketakutan. Pocong itu mengangkat tangannya, dan seolah-olah angin besar menghantam tubuh Lurah Suparman. Tubuhnya terhempas ke dinding dengan kekuatan yang luar biasa, membuatnya jatuh terkapar di lantai. "Maafkan aku mohon," teriak Lurah Suparman dengan suara yang bergetar. Namun, pocong itu tidak mengenal belas kasihan. Ia mendekati Lurah Suparman dengan gerakan yang lambat namun pasti. Suara erangan dari perut buncitnya semakin keras, dan Lurah Suparman tahu ajalnya sudah dekat. Suara erangan itu seakan memanggil roh-roh gelap untuk menjemputnya. Dengan satu gerakan cepat,
Pocong itu meraih Lurah Suparman dan mengangkatnya ke udara. Jeritan Lurah Suparman menggema di seluruh rumah, namun tak ada yang bisa menolongnya. Tubuhnya bergetar hebat, lalu tiba-tiba terjatuh ke lantai. Tak bernyawa, dengan wajah yang penuh dengan rasa ketakutan yang tak bisa dilukiskan. Pagi harinya, desa Sukamiskin gempar. Kabar kematian Lurah Suparman dan para stafnya tersebar dengan cepat. Semua orang tercengang mendengar kisah kematian mereka yang begitu aneh dan menyeramkan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di rumah lurah malam itu, tetapi desas-desus tentang makhluk gaib segera menyebar di kalangan warga desa. Mereka mulai mengaitkan kematian itu dengan kebenaran tentang korupsi yang dilakukan oleh lurah dan para stafnya. Ki Surya duduk di beranda rumahnya, mendengarkan bisikan-bisikan warga yang ketakutan. Hatinya tenang, namun pikirannya bergelut dengan berbagai emosi. Di satu sisi, ia merasa lega karena keadilan telah ditegakkan, meskipun dengan cara yang kelam. Namun, di sisi lain, ia merasa beban besar mulai menghantuinya. Pocong perut buncit yang ia panggil tidak akan puas hanya dengan satu tumbal. Makhluk itu selalu haus, selalu mencari korban baru untuk memuaskan kegelapannya. Hari demi hari berlalu dan kekayaan yang didapat dari pesugihan mulai muncul. Tanpa ada yang tahu dari mana asalnya, harta itu tiba-tiba mengalir ke tangan warga desa yang miskin. Beras, uang, pakaian, dan kebutuhan hidup lain tiba-tiba tersedia di pasar desa dengan harga yang terjangkau, bahkan gratis bagi mereka yang paling membutuhkan. Warga desa yang dulu kelaparan kini bisa makan dengan layak, dan kehidupan mereka mulai membaik. Namun, di balik itu semua, Ki Surya tahu ada harga yang harus dibayar. Ia seringkali terjaga di malam hari, mendengar suara erangan dan langkah kaki berat di luar rumahnya. Pocong perut buncit itu masih ada, berkeliaran, mencari tumbal berikutnya. Ia tahu, perjanjian yang ia buat dengan makhluk itu tidak bisa dibatalkan. Sekali pintu pesugihan dibuka, mustahil untuk menutupnya lagi. Di tengah malam yang sunyi, Ki Surya duduk di kamarnya, merenung. "Aku sudah memberikan apa yang ku bisa untuk rakyatku," bisiknya pada dirinya sendiri. "Tapi aku tahu, kegelapan ini akan menuntut lebih." Matanya yang lelah menatap jauh keluar jendela, ke arah kuburan tempat ia memulai semuanya. Keadilan memang telah ditegakkan, tetapi dengan harga yang terlalu tinggi. Dan kini, ia harus hidup dengan bayang-bayang kegelapan yang selalu mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menuntut tumbal berikutnya. Ki Surya tahu, pada akhirnya, mungkin dirinya lah yang akan menjadi korban terakhir dari makhluk yang ia panggil sendiri. Kegelapan selalu menuntut balas, dan ia takkan bisa lari dari takdir yang telah ia ciptakan. Hari-hari di desa Sukamiskin mulai berjalan dengan lebih tenang. Warga yang dulunya miskin kini hidup lebih sejahtera berkat harta misterius yang datang secara tiba-tiba. Mereka tak tahu dari mana asal kekayaan itu, namun mereka juga tak mau mempertanyakan lebih jauh. Di balik perasaan syukur atas rezeki yang tak terduga, ada rasa was-was yang tak terucapkan, seperti bayang-bayang kematian yang menyelimuti desa. Ki Surya menyaksikan perubahan ini dengan campuran perasaan. Ia telah melakukan pesugihan untuk membantu rakyat yang ia cintai, namun kedamaian ini terasa palsu. Ia tahu bahwa segala kemewahan yang didapatkan dari kekuatan gelap akan berakhir dengan bencana. Ia mulai merasa bersalah, karena meski berniat baik, apa yang telah ia lakukan menciptakan rantai kematian dan teror. Setiap malam, Ki Surya tak pernah bisa tidur dengan nyenyak. Hantu pocong perut buncit yang ia panggil selalu datang, berbisik-bisik dalam kegelapan. Pocong itu muncul di sudut-sudut rumahnya, duduk di kursi kayu tua, atau berdiri di depan pintu kamarnya, memandang dengan mata kosong yang menuntut lebih banyak nyawa. Makhluk itu selalu lapar, haus akan tumbal baru. Malam itu, pocong kembali datang, namun kali ini dengan sebuah pesan. Dalam bisikan yang terdengar seperti angin maut, pocong itu memberitahukan bahwa Ki Surya sendiri
akan menjadi tumbal berikutnya jika ia tidak memberikan korban baru. Kengerian menjalar ke dalam hati Ki Surya, seakan napasnya dihentikan oleh rasa takut yang menyesakkan. Keringat dingin mengalir di dahinya, tubuhnya gemetar saat mendengar ancaman itu. Aku sudah memberikan nyawa lurah dan para stafnya. Ki Surya bergumam pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan ketakutannya. Tapi, apakah harus ada lagi korban yang jatuh? Keesokan harinya, Ki Surya merenungkan pesan itu di kamarnya yang gelap dan suram. Setiap detik terasa seperti beban yang semakin menekan, dan ia tahu waktunya semakin sedikit. Jika ia tidak menemukan korban baru, nyawanya sendiri akan menjadi bayarannya. Tetapi siapa lagi yang bisa dia tumbalkan? Tidak ada lagi yang pantas mati di desanya. Warga yang tersisa adalah orang-orang baik yang justru sangat membutuhkan pertolongannya. Ki Surya mulai mempertimbangkan kemungkinan lain. Apakah mungkin kali ini dia bisa menantang makhluk itu? Ia telah melibatkan dirinya dalam dunia yang lebih gelap dari apa yang ia bayangkan. Namun, untuk pertama kalinya, Ki Surya berpikir untuk menebus kesalahannya. Mungkin sudah saatnya dia menghentikan teror ini, meskipun itu berarti dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Malam itu, dengan hati yang sudah mantap, Ki Surya mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kegelapan. Ia tahu, tak ada jalan lain selain menghadapi pocong perut buncit yang ia panggil. Ia sudah tua, dan meskipun ajal mendekat, ia tak ingin meninggalkan desa Sukamiskin dalam bayang-bayang teror yang lebih besar. Jika ia tidak mengakhiri semuanya malam ini, pocong itu akan terus menuntut nyawa tanpa henti. Di dalam rumahnya yang sunyi, Ki Surya duduk bersila di depan meja kayu yang dipenuhi dupa. Asap mengepul memenuhi ruangan, dan suara gemerisik aneh mulai terdengar dari jendela. Pocong itu semakin dekat. Napas Ki Surya semakin berat, tetapi ia tetap tenang, mengatur pernapasannya dalam-dalam. Ketika jarum jam menunjukkan tengah malam, pintu rumahnya terbuka dengan sendirinya. Angin dingin menyelinap masuk, membawa bau busuk kematian. Di ambang pintu, berdirilah pocong perut buncit, matanya yang kosong memandang lurus ke arah Ki Surya. Tangan pocong itu terentang, seolah menuntut sesuatu. Suara erangan dari perut buncitnya mengisi udara, semakin mengerikan. "Aku tahu kau datang untukku," ujar Ki Surya dengan suara yang terdengar lebih kuat daripada yang ia rasakan. "Aku tak punya tumbal baru untukmu, dan aku takkan lagi memberikan korban. Jika kau menginginkan nyawa, ambillah nyawaku. Biarkan orang-orang desaku hidup dalam damai." Pocong itu tetap diam, namun perlahan mulai bergerak maju. Ki Surya tahu saatnya telah tiba. Tubuhnya mulai bergetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena kekuatan gelap yang mulai menarik nyawanya. Suara gemeretak tulang-tulang terdengar dari tubuhnya, membuat rasa sakit yang tak tertahankan menjalar ke seluruh tubuhnya. Ki Surya menggigit bibirnya, menahan jeritannya. Dalam detik-detik terakhir, di tengah rasa sakit yang semakin intens, Ki Surya menatap langit-langit rumahnya. Ia ingat masa-masa ketika ia adalah seorang dukun yang dihormati, seorang penyembuh yang selalu membantu warga dengan tulus. Semua niat baik itu kini terasa begitu jauh, tertelan oleh keputusan fatalnya untuk memanggil kekuatan kegelapan. Namun, di saat terakhir ini, ia tak ingin merasa penyesalan. Ia telah memutuskan untuk menebus dosanya, dan ia akan menghadapi akibatnya dengan penuh keberanian. Tiba-tiba, pocong itu berhenti tepat di depan Ki Surya. Perut buncitnya tampak bergolak, seakan ada sesuatu di dalamnya yang berusaha keluar. Ki Surya menutup matanya, menanti serangan terakhir, namun yang terjadi justru di luar dugaannya. Pocong itu membuka mulutnya, dan dari perut buncitnya keluar kabut hitam yang pekat. Kabut itu melingkupi tubuh Ki Surya, membungkusnya dalam kegelapan yang menyesakkan. Dalam sekejap, Ki Surya merasakan tubuhnya ditarik ke dalam jurang tanpa dasar. Suara-suara aneh bergema di telinganya. Suara roh-roh gelap yang menuntut lebih banyak korban. Namun, di dalam kegelapan itu,
ia merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tubuhnya terasa ringan, seolah seluruh bebannya telah terangkat. Ki Surya tahu, inilah akhirnya. Dengan napas terakhirnya, ia berdoa dalam hati, memohon ampunan atas semua kesalahan yang telah ia lakukan. Pocong itu, makhluk yang ia panggil dari dunia gelap, kini membawa pergi nyawanya sebagai penebus kesalahan. Namun Ki Surya tak lagi merasa takut. Ia telah menerima nasibnya. Ketika pagi menjelang, warga desa menemukan tubuh Ki Surya terbaring tak bernyawa di rumahnya. Wajahnya tampak tenang, seperti seseorang yang telah menerima kedamaian terakhirnya. Kematian Ki Surya menjadi pembicaraan di desa, namun tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya Ki Surya yang tahu bahwa dengan kematiannya, ia telah mengakhiri siklus teror yang diciptakan oleh pocong perut buncit. Desa Sukamiskin kini hidup dalam kedamaian yang sejati. Tidak ada lagi kematian misterius, tidak ada lagi teror malam. Warga desa, meskipun masih merasakan kehadiran Ki Surya dalam ingatan mereka, akhirnya bisa hidup dengan tenang. Kekayaan yang datang secara tiba-tiba menghilang, namun tidak ada yang mempermasalahkan hal itu. Mereka telah belajar untuk hidup sederhana, seperti sebelum tragedi korupsi dan kekuatan gelap menghantui desa mereka. Dan di bawah langit malam yang tenang, di pemakaman tua desa Sukamiskin, pocong perut buncit menghilang bersama arwah dukun yang memanggilnya. Tidak ada jejak yang tersisa, hanya kedamaian yang kini menyelimuti desa. Nyai ucapkan terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe. Nyai doakan semoga Tuhan memberikan kebahagiaan, kebaikan dan kaya raya.